Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi siapa saja yang mau menerimanya. Untuk mengawali hari kita, mari kita menerima berkat firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan sabda firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih buat hari baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tahu bahwa hari ini Engkau anugerahkan menjadi hari yang penuh berkat bagi kami ya Bapa. Itulah yang kami imani. Dan kami berdoa untuk mengawali aktivitas kami mau mendapatkan berkat-Mu, berkat firman Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami memahaminya, mampukan kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari dua bagian perjanjian baru. Yang pertama dari Injil Yohanes pada pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Lalu kemudian dari surat Roma pada pasal 12 ayat pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah kado Natal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di benua Eropa dan juga di benua Amerika dan sebagian besar lagi juga di benua Asia, ada tradisi Natal, tradisi Sinterklas. Kadang-kala dikisahkan bahwa anak-anak diminta untuk membuat rumput-rumput ke dalam kaos kaki, lalu nanti dia akan diletakkan itu di bawah pohon Natal. Lalu pas di hari Natal itu pagi-pagi mereka mengharapkan bahwa Sinterklas akan datang untuk mengambil rumput yang ada di kaos kaki itu dan sekaligus memberikan hadiah bagi anak-anak, diletakkan di bawah pohon Natal. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, ada suatu kisah yang pernah saya baca. Di satu keluarga bahwa ibunya menyuruh anak-anaknya untuk membuat rumput-rumput di kaos kaki, lalu kemudian dikatakan bahwa anak-anak itu melakukan dengan demikian bagus karena rumput itu diharapkan untuk makanan dari rusa Sinterklas. Lalu pada pagi Natal, anak-anak datang, mereka berkumpul di bawah pohon Natal lalu mengambil kado masing-masing. Lalu dibuka, ya ada anak yang pertama heran, dibaca bahwa Mama, Sinterklas tahu nama saya loh. Sinterklas tahu ukuran baju saya. Anak yang kecil bilang bahwa sepatu saya nomornya persis, warna kesukaan saya persis, baju warna yang paling saya suka persis diberikan. Saudara terkasih nama Tuhan, saya tidak yakin bahwa Sinterklas yang ngantar semua kado itu. Mungkin juga orang tuanya yang, dan sangat mungkin itu yang terjadi, orang tuanya yang memberikan kado-kado itu di sana. Nah, jadi anak-anak yang paling banyak merasakan sukacita Natal. Itu sebabnya beberapa tahun lalu ada lagu yang sering kita dengar kalau saat Natal. Lagunya judulnya Waktu Kecil Kita Merindukan Natal. Nah, bagi orang tua walaupun mungkin atau orang dewasa walaupun mungkin ada juga bertukar kado, terkadang kado yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Kalau itu bentuknya sepatu, kadang-kala kebesaran, kadang-kala kekecilan, akhirnya dikasih ke orang lain. Nah, kalau di Eropa lebih unik lagi, ada yang kasih binatang, ada kasih kadonya kucing, atau mungkin juga anjing. Ya, kadang-kala akhirnya itu tidak berguna, dikasih lagi ke orang lain. Saudara yang terkasih nama Tuhan, maksud saya adalah bahwa Natal identik sekali dengan kado, dengan hadiah. Nah,
Dan memang begitulah sesungguhnya bahwa Natal itu adalah hadiah. Bahwa Bapa menghadiahkan atau menganugerahkan putranya bagi kita. Itu adalah kado yang spesial bagi kita. Namun di zaman sekarang terkadang kita salah menanggapi. Nah, ketika kita masuk di masa Natal, kita memberikan kado ke orang lain atau kita menerima kado dari orang lain, seolah-olah kita yang menjadi puncak dari acara Natal itu. Jadi sebenarnya yang dirayakan adalah Kristus Tuhan. Tetapi yang menerima adalah kado, yang menerima kado yang seharusnya untuk Tuhan, akhirnya manusia kita. Nah, kalau kita merenungkan memang apa yang Tuhan katakan, bahwa apa yang engkau tidak lakukan kepada seorang yang kecil itu, engkau tidak melakukannya kepadaku. Apa yang engkau lakukan kepada seorang yang kecil itu, engkau melakukannya kepadaku. Dalam perspektif yang demikian memang, maka perihal memberi kado, memberikan hadiah bagi orang lain, terutama bagi mereka yang kesulitan, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan juga, tapi bukan hanya dalam masa Natal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kado Natal, saya katakan tadi bahwa Kristus adalah kado yang sempurna, pemberian yang terbaik dari Allah untuk kita. Dan jika memang Kristus yang kita rayakan, dan kita juga diminta untuk boleh memberi sama seperti orang Majus untuk boleh memberi kepada Tuhan. Kalau orang Majus memberikan kekayaan yang luar biasa, harta yang sangat berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur, yang mereka dapat berikan kepada Tuhan. Hari ini tentu kita tidak memberikan hal yang demikian. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 12 tadi ayat pertama dikatakan, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saudara tahu mengapa harus hidup? Mengapa persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati? Karena persembahan yang hidup berarti dia akan berbuah, dia akan beraktivitas, dia akan bekerja. Dia tidak statis, tapi dia dinamis. Dia tidak berdiam, tapi dia melakukan. Itulah persembahan yang terbaik. Saudara, Tuhan tidak hanya mengharapkan, Tuhan tidak meminta uang saudara, tetapi Tuhan meminta hidup saudara. Dan hidup saudara itu, tubuh saudara yang hidup, karena dengan tubuh yang hidup itu, saudara hidup mempermuliakan Tuhan. Saudara bisa memberi kepada orang lain, karena saudara bergerak, karena saudara hidup. Saudara boleh memuliakan Tuhan dengan puji-pujian karena saudara hidup. Saudara boleh memuliakan Tuhan di dalam doa dan juga merenungkan firman Tuhan. Saudara boleh bekerja di dalam ladang Tuhan. Saudara dapat menunjukkan kasih yang besar kepada dunia, kepada sekeliling, kepada bawahan saudara, kepada sahabat-sahabat, kepada anggota keluarga, kepada bapak, ibu, anak-anak, kepada ponakan-ponakan. Menunjukkan kasih kepada dunia, bahkan kepada orang jahat sekalipun. Itulah yang dinamakan dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian saudara terkasih nama Tuhan dikatakan juga sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti bahwa hidup yang Anda miliki adalah hidup yang kudus, hidup yang terpisah dari dunia. Kalau dunia melakukan atau manusia duniawi menjalankan kehidupannya demi dirinya, demi kesenangannya, tetapi persembahan yang kudus berarti demi memuliakan Tuhan, demi menyenangkan hati Tuhan, demi mengasihi jiwa-jiwa. Terlebih di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika saudara mau memberi kado, memberikan hadiah, memberikan persembahan, memberikan persembahan saudara kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya, di zaman sekarang paling tepat. Mengapa? Karena sangat banyak orang hari ini menantikan kasih Tuhan. Dunia menantikan kasih Tuhan hari-hari ini. Terlebih karena pandemi. Terlebih karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan pekerjaan. Dan juga karena banyaknya orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah renungan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah kado yang spesial yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah Bapa kita telah memberikan putranya sebagai kado yang istimewa, sebagai pemberian yang istimewa kepada saudara dan saya. Mari kita balas. Walaupun mungkin tidak akan mungkin sempurna, tetapi mari kita bisa memberikan hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan. Ajari kami untuk boleh menunjukkan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Karena dunia sangat menantikan belas kasih-Mu ya Tuhan. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan, menunjukkan terang, menunjukkan kebaikan-Mu bagi banyak orang. Bagi mereka yang berkesusahan, bagi mereka yang berkekurangan, bagi mereka yang kesulitan. Pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi mereka semua. Saya berdoa bagi saudara kami yang saat ini. Jika ada di antara mereka yang sakit, jamah, sembuhkanlah mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah, mari kuatkanlah mereka Bapa. Di antara mereka yang berkekurangan, mari cukupkanlah mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi semua orang mendengarkan renungan pagi ini, biarlah mereka juga diberkati Tuhan, dan mereka sebentar lagi melakukan aktivitas pekerjaan mereka. Kemanapun mereka pergi dan apapun yang mereka kerjakan, di sanalah tangan Tuhan melindungi dan memberi mereka berkat dan kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Dan ingat selalu untuk selalu menjaga protokol kesehatan, lakukan rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan hindari pertemuan, jaga jarak antar personal. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Amin.